Selamat pagi sahabat pembelajar, di mana saja Anda berada. Kita berjumpa kembali di seminar online yang diselenggarakan oleh Indonesia Belajar. Untuk Anda yang merayakan Hari Raya Idul Fitri, selamat Hari Raya Idul Fitri. Mohon maaf lahir dan batin. Dan semoga Idul Fitri tahun ini membawa keberkahan untuk kita semuanya. Baik, Indonesia Belajar adalah sebuah media untuk belajar yang berisi motivasi, inspirasi, dan pengetahuan dari para narasumber terbaik. Hadir dalam platform mobile aplikasi yang bisa di-download di Google Play Store dan Apple App Store. Jadi, untuk Anda pasti sudah mendownloadnya ya. Oke, sahabat pembelajar, seminar online pada pagi hari ini menghadirkan Mas Sili Agung Wasesa yang sudah hadir di tengah kita seperti biasa hari Selasa pagi jam 10. Selamat pagi, Mas Sili. Pagi, Mas. Ya, pagi Mas Sili. Yes. Selamat Idul Fitri buat Mas Maaf Sili. lahir batin. Mohon maaf lahir batin, Mas ya. Ya, makasih, Pagi yang Mas. istimewa. Ternyata kemarin, tanggal 25 Mei, Mas Sili juga ulang tahun. Jadi happy birthday. Selamat buat Mas Sili. Semoga sehat, Makasih, Mas. Amin, amin. umur, dan Amin. selalu menginspirasi Indonesia. Amin, amin. Oke. Tema seminar pagi hari ini kita mengangkat tema, Mas Sili akan membahas mengenai paid ways to get revenue. Sebuah judul yang sangat menarik untuk kita para pebisnis ya. Bagaimana kita menarik revenue. Nah ini nanti bagaimana caranya, prinsip-prinsipnya nanti akan dibahas oleh Mas Sili. Saya informasikan dulu untuk Anda yang ingin bertanya, Anda bisa langsung tulis chat di room ini dan nanti saya akan bacakan di sesi tanya jawab, atau mungkin Anda yang ingin menanyakan langsung, berinteraksi langsung dengan Mas Sili, bisa saja nanti kita atur. Oke, baik Mas Sili. Setelah kita membahas 2 minggu edisi terakhir ya tentang 9 weeks, sekarang ada pathways to get revenue. Ini gimana maksudnya, Mas? Iya, ini sih sebetulnya jalan, kan sekarang revenue menjadi sangat penting gitu ya, sangat krusial lah. Saya sampai kapanpun sebetulnya revenue itu sangat krusial karena kita memang darah segarnya fresh blood usaha itu ada di revenue gitu ya. Kalau kita kelamaan nggak dapat revenue itu ya pasti akan bermasalah. Itu kata kuncinya tuh Mas, sehingga yang nggak boleh lupa adalah revenue. Selama ini yang ngurus revenue kebanyakan orang-orang marketing atau orang-orang finance. Padahal sebetulnya kan revenue itu tanggung jawab bersama, Mas. Jadi nggak bisa gitu diserahkan ke orang finance atau orang marketing aja. Sehingga semua unsur harus ngobrolin nih tentang revenue. Ini yang konsep pertama nih, Mas. Bagaimana kemudian nanti kita akan ngulik revenue-nya itu gitu. Dan buat teman-teman finance kadang-kadang revenue itu dianggap sebagai kontradiksi atau searah lah gitu ya, searah dengan yang namanya ngirit gitu. Kalau semakin ngirit akan semakin banyak revenue-nya gitu. Ya pada sisi itu ya benar, tapi kalau ngirit sih ada batasnya gitu Mas. Kita nggak mungkin gitu kalau di kantor gitu pakai kertas terus kemudian kertasnya diirit-irit gitu ya untuk ngeprint surat misalnya. Atau kemudian pakai internet, pakai wifi gitu, jaringannya kita ngambil yang jaringannya mepet banget gitu, sehingga kerjanya jadi nggak efisien. Makanya kemudian ini yang harus diobrolin nih. Kita akan ngobrol sebetulnya arah untuk ke sana apa aja sih gitu. Kan revenue itu kayak cinta gitu Mas. Tadi kita udah ngobrol tentang Salatiga kan. Jadi revenue itu kayak cinta Mas. Dia dari mata turun ke hati gitu ya. Orang tuh harus bisa ngelihat semua. Jadi seluruh unsur dari perusahaan itu harus bisa ngelihat di depan matanya itu revenue itu kayak apa gitu. Baru kemudian mereka resapin sehingga menjadi bagian sehari-hari. Mereka menjadi sangat cinta dengan revenue dan mereka terlibat di situ. Nah, baru oke, berarti gue harus ikut bantu perusahaan untuk meningkatkan revenue nih. Nah, itu yang terjadi, Mas. Ini memang nggak mudah karena kan kita itu udah dididik gitu ya, secara kultur, secara ekonomi, atau secara sosial ekonomi, kita dididik kalau mengambil untung tuh seolah-olah hal yang aib gitu ya. Sehingga kalau revenue itu hanya boleh diomongin sama orang finance, orang marketing, orang sales lah gitu. Kalau orang lain ngomongin revenue itu dianggap melacurkan diri. Itu kan, itu yang seringkali
kita lupa. Padahal revenue itu tanggung jawab kita semua tuh, Mas. Jadi gimana caranya nih kita hari ini kita akan ngobrol, ya revenue itu seperti cinta, Mas. Jadi semua orang harus ngelihat, semua orang harus ngerasain. Nah, habis itu kreatif nih, Mas. Habis itu kreatif bahwa ya samalah kalau kita dicintai itu kan setiap ulang tahun ada yang ulang tahun, kita bikin kreativitas nih biar yang kita sayangin kemudian menjadi tambah sayang gitu. Revenue itu kayak gitu, Mas. Nggak jauh dari itu. Gitu, Mas. Jadi jatuh cinta ya, kayak jatuh cinta gitu ya? Revenue itu bikin orang jatuh cinta, harusnya kayak gitu. Bukan bikin stres gitu loh. Iya. Biasanya kan jatuh cinta tuh kreatif gitu ya? Iya. Mendadak yang kreatif, yang umurnya, umur pun kemudian mendadak seolah-olah semuanya menjadi 23 tahun tuh, Mas. Iya, betul. Jadi revenue ini membutuhkan kreativitas tim bersama ya, untuk mencapai itu ya, Mas? Ya. Oke, Mas Sile. Terus ways-nya gimana nih? Prinsip-prinsipnya mungkin Mas Sile bisa. Nah, sekarang prinsip-prinsipnya ya, Mas. Sekarang prinsip dasar revenue itu adalah bahwa revenue itu baru kita dapat setelah kita melakukan sesuatu, setelah kita kerja. Ini basisnya nih, Mas. Jadi revenue itu baru didapat, dan revenue itu adalah resiko dari pekerjaan yang kita lakukan, resiko dalam tanda petik. Kalau misalnya kita nggak kerja, kayak sekarang nih misalnya pandemik gitu ya. Kalau misalnya kita nggak kerja, pandemik, kemudian warung kita tutup, perusahaan kita nggak dapat order gitu, ya kita berarti nggak dapat revenue. Tapi jangan bilang itu sebagai rugi. Ini yang harus dipahami nih, Mas. Kadang-kadang orang anggap kan itu inilah ya kapitalisme banget lah berpikirnya gitu. Ketika hari ini kita nggak buka warung, terus kemudian kita nggak dapat uang sebanyak 10 juta katakanlah per hari gitu, kita nganggap bahwa kita rugi 10 juta. Padahal enggak, karena kita nggak beraktivitas, kita nggak dapat, udah nggak dapat revenue, itu aja. Itu yang, karena kalau kita konsepnya bahwa revenue itu kalau nggak kerja kemudian kita rugi, itu membuat kita menjadi stres. Apalagi kayak COVID sekarang, Mas, banyak orang yang bilang, wah kita mengalami kerugian. Lu gimana ngalamin kerugian, orang perusahaannya nggak buka kok. Memang kita nggak dapat revenue gitu. Ini mindset yang harus dipahami nih, biar kita nggak stres-stres banget gitu loh. Iya. Mindsetnya biar untuk menjaga optimisme ya, bahwa ini memang nggak rugi ya, karena tokonya nggak buka. Iya, karena nggak rugi. Iya, betul, Mas. Iya, karena nggak rugi, ya udah makan apa adanya lah gitu. Saya sering bilang kemarin sama teman-teman alumni juga yang para pengusaha tuh, kita bikin seminar, saya bilang, kenapa sih harus susah gitu loh? Kenapa harus khawatir? Dulu juga pas kita kuliah, dulu juga makannya pakai mie instan gitu. Sebulan makan mie instan juga nggak khawatir gitu. Kok sekarang seolah-olah kalau makan, nah ini salah satu contoh, Mas. Sekarang kok seolah-olah kalau kita makannya berkurang terus jadi pengen mati gitu loh. Itu, Mas. Iya. Ini prinsip yang dasar ya, bahwa revenue itu didapat setelah kerja, dan ini merupakan resiko ya. Tanda petik itu tadi, resikonya bisa negatif, bisa positif, gitu, Mas? Yes. Resiko bisa negatif, bisa positif. Karena gini, revenue itu nanti kita akan belajar bahwa revenue itu tidak harus dalam bentuk material. Revenue itu bisa jadi hanya pemicu untuk mendapatkan keuntungan dari sisi yang lain. Ini salah satu contoh, Mas. Jadi, makanya nanti kita harus belajar bahwa ada revenue-revenue lain yang bisa didapatkan gitu ya. Banyak kok dilakukan sama pengusaha-pengusaha gitu. Katakanlah ini contoh ekstrim misalnya. Ada salah satu media gitu, salah satu media online gitu, orang lihat gila, ini medianya kok wartawannya ada di mana-mana gitu ya. Terus kemudian mereka liputannya juga bagus gitu. Cuman iklannya kayaknya nggak banyak. Gitu. Sebetulnya mereka nggak dapat revenue dari situ. Itu tuh hanya sebagai corong. Jadi sama pengusaha itu, media itu dideketin ke orang-orang yang akan di-endorse gitu, untuk kemudian kasarnya ini ketika ada pemilihan pilkada nih, September kan ada pilkada tuh. Nah, media ini gerilya ke calon-calon yang bagus, Mas. Calon yang bagus, dia dapat dapat calon yang bagus, sama dia disupport untuk kampanye. Nah, nanti begitu sukses orangnya, yang masuk nggak perusahaan media ini, tapi yang masuk perusahaan lain untuk ngambil revenue dari situ. Ini salah satu contoh ekstrim ya, tapi kita nggak akan membicarain hal itu. Kita akan bicara sebetulnya kita ngambil revenue-nya dari mana nih hari ini, gitu, Mas. Iya, oke.
Tadi revenue prinsip dasar, ada prinsip-prinsip lain nggak, Mas? Ya, jadi prinsip dasarnya kan itu, bahwa prinsip lainnya adalah revenue itu harus diusahakan bersama, Mas. Jadi kreativitas bersama. Revenue itu belum tentu kita jual produk Rp10, kemudian untungnya Rp5 dari situ. Itu iya, itu revenue utama bisa. Tapi kita harus ngomongin tentang alternatif revenue nih, Mas. Alternatif revenue itu bisa datang dari mana aja, efisiensi. Misalnya nih, ini yang paling dianggap sebagai costly, bagian training, bagian pelatihan, itu kan dianggap sebagai buang-buang uang tuh, Mas. Tapi dalam konteks revenue, bagian training itu bisa meningkatkan revenue. Contohnya adalah dia bikin pelatihan yang bagus, sehingga orang-orang betah di perusahaan itu. Nah, kalau orang-orang betah di perusahaan itu, karena pelatihannya bagus, perusahaan jadi ngirit karena nggak harus ngelatih orang baru. Nggak harus efisiensi, nggak harus ngerekrut. Itu kan panjang nih. Satu, ketika ada orang nggak betah gitu, karena pelatihannya nggak bagus, orang ngerasa nggak diperhatiin, kemudian orang itu keluar. Katakanlah orang bagian frontline deh, ketika orang bagian frontline keluar, kita harus ngerekrut lagi. Rekrut itu harus ada pengumuman yang diusahakan. Terus kemudian kita harus sewa headhunter misalnya. Harus melatih orang itu. Itu kan banyak tuh yang harus diambil. Jadi bagian training pun bisa jualan ke manajemen bahwa mereka sudah menyelamatkan perusahaan secara efisien sekitar sekian ratus juta setahun. Nah ini yang harus dipahami nih Mas sebagai revenue, karena kalau enggak kemudian perusahaan jadi apa? Istilahnya bocor halus, Mas. Kok kayaknya kita banyak pelanggan ya, tapi nggak kemana-mana. Iyalah, soalnya karyawannya keluar. Karyawan keluar harus ngelatih lagi, harus effort lagi, gitu. Jadi nggak optimal juga. Ini salah satu contoh, Mas, bagaimana kemudian revenue itu bisa kita ciptakan di mana-mana. Nah, kemudian kan akhirnya harus kreatif nih. Bagian keuangan juga harus kreatif, bagian HRD harus kreatif, bagian produksi juga harus kreatif. Ini yang seringkali nggak diperhatikan nih. Seolah-olah revenue itu cuma datang dari ujung. Saya kasih contoh misalnya. Ada salah satu perusahaan perusahaan fast food restoran gitu. Perusahaan fast food restoran, kemudian dia mempekerjakan seorang bagian produsen. Bagian produsennya ini, orang produksinya ini, dia nggak bergerak dari bagaimana memproduksi makanan yang enak, Mas. Karena bagaimana memproduksi makanan yang enak lah. Tapi dia bekerjanya, dia langsung ke frontline. Dia nongkrong di restonya, dia lihat perilaku orang makan tuh kayak apa sih gitu. Perilaku orang makan tuh kayak apa gitu. Karena dia di fast food restoran, dia lihat ada kondimen yang free, kita ngambil sambal, ngambil segala macam gitu. Wah, dia ngeliat, oke. Kok ternyata sisa yang paling banyak adalah sisa di kondimen itu, Mas. Sausnya banyak, bawang gorengnya juga sisa-sisa gitu. Sementara menu utamanya bagus nih. Menu utamanya, akhirnya dibikin kesimpulan, Mas, ini berarti kesalahannya ada di sistem rasa nih. Artinya orang makan tuh kemudian ngambil sebanyak-banyaknya. Jadi bagian produksi itu bukan, dia malah nggak menciptakan produksi baru, dia bilang, ya udah kalau gitu gini deh, biar produksinya nggak banyak, kita bikin tempat-tempat plastik yang kecil nih, yang orang makan kira-kira sesuai dengan takarannya. Kalau kurang dia bisa ngambil lagi, tapi pakai tempat plastiknya itu sendiri gitu. Terus kemudian nggak usah pakai piring lagi, karena piring itu ternyata sumber pemborosan gitu. Orang ngambil saus banyak-banyaknya tapi nggak dihabisin gitu. Udah, orang itu pakai itu. Nah, akhirnya karena usahanya itu, perusahaan sebulan itu revenue-nya meningkat, Mas. Sampai 1 miliar rupiah. Cuman dari ngerubah itu. Nah, ini salah satu contoh kan bagaimana orang produksi, dia punya peran gitu untuk melihat bagaimana memanfaatkan yang barang-barang yang dia produksi itu. Jadi dia kerjasama dengan bagian lain, bagian pengadaan, udah habis itu ngirit, Mas. Itu yang itu kata dia ini kan masalah waste management, Mas. Manajemen makanan sisa gitu loh. Manajemen. Kata dia kan gue cuma bilang manajemen makanan sisa. Ketika makanan sisanya kita bisa manage gitu, ya pengeluarannya menjadi kecil gitu. Itu sih, Mas, salah satu
Nah, ini salah satu contoh revenue. Terus kita balik lagi nih, kayak kondisi yang sekarang nih, Mas. Yeah. Kondisi sekarang kan kemudian perusahaan banyak yang mikir, gila ini kalau kita layoff doang, kalau kita layoff doang, tapi teman-teman berarti udah langsung keluar, nanti kita effort lagi nih untuk ambil mereka. Misalnya. Harus rekrutmen dan lain sebagainya. Mereka sekarang perusahaan panik lah gitu. Tapi ada satu perusahaan plastik gitu, yang dia sejak dulu, Mas, sejak krisis 98, itu dia menerapkan kebijakan, karena waktu itu sembako susah, Mas. Waktu itu kan sembako susah. Jadi karena dia punya akses yang bagus, dia beli dalam jumlah banyak, karyawannya itu dapat sembako. Jadi selain ada gaji, setiap bulan tuh dikirimin beras, dikirimin gula, dikirimin tepung gitu, dikirimin mie instan. Sampai sekarang. Nah, ketika terjadi krisis yang kayak gini, Mas, itu ketika perusahaan nggak punya duit, mereka bilang ke karyawannya, kita nggak punya duit ya, tapi sembako tetap ada. Jadi nggak digaji nih karyawannya, tapi sembakonya tetap dikirim. Nah, kan ini karyawan ngerasa, ya udah nggak apa-apa lah, kita nggak dapat duit dulu, cuma kan makan udah terjamin nih, sembako masih ada nih. Nah, ini salah satu contoh. Kan bisa kelihatan tuh efisiensi perusahaan itu kayak apa. Orang kemudian menjadi efisien karena orang ngelihatnya, oh iya ya, ya udah gue aman deh di sini, nggak apa-apa, nggak digaji dulu, nyari kerjaan juga susah lagi COVID kan. Ya udah, tapi begitu udah normal mereka masuk lagi. Ini efisiensi perusahaan jauh, Mas, yang dipakai. Itu tuh, Mas, salah satu beberapa contoh penerapan. Ya, beberapa contoh alternatif revenue ya, Mas ya. Tadi yang saya garis bawahi adalah, jadi untuk menghasilkan revenue ini kita harus satu tim perusahaan itu harus satu visi ya, di mana tidak pada tim penjualan aja yang ngurusin revenue ya. Jadi semua hal apapun terkait dengan operasional yang itu bisa menghasilkan, itu yang dinamakan revenue ya. Yes. Oke. Ya, betul, Mas. Iya. Jadi intinya gitu. Iya. Ada prinsip lain, Mas, selain semua harus kerja, kemudian ada. Iya. Nah, ya kemudian adalah bagaimana teknisnya nih, Mas, ketika prinsip itu udah jadi gitu ya. Prinsip berikutnya kan tadi kita bilang bahwa kalau perusahaan sudah menetapkan revenue-nya berapa nilainya gitu ya, itu kemudian bagaimana semua pihak harus mengacu ke sana, Mas. Jadi KPI-nya itu harus revenue. Katakanlah misalnya perusahaan akan meningkatkan penjualan outlet. Misalnya perusahaan tahun ini akan meningkatkan penambahan outlet sebanyak 300 outlet gitu. Oke, kalau 300 outlet itu berarti harus ada tambahan manajer properti. Karena kita harus tahu tempat-tempat yang strategis di 300 outlet di mana aja nih. Nah, kemudian bagian HRD bikin perencanaan. Saya akan merekrut manajer properti yang handal dengan kriteria gini. Nah, kelihatan tuh HRD, oke, nanti dengan adanya itu berarti HRD akan dapat fungsi untuk meningkatkan revenue dari sisi penyediaan tenaga ahlinya. Nah, ini kan yang harus dilakukan. Cuman ya teman-teman HRD selama ini mereka mungkin lebih banyak pada nunggu instruksi aja nih dari manajemen butuh apa, terus baru dia buka lowongan, baru bikin pelatihannya. Padahal kan sebetulnya dia bisa berpartisipasi dari konteks revenue itu didapatkan jumlahnya berapa, dia dari sisi apa gitu. Gitu. Bahkan ada perusahaan yang office boy-nya juga dilibatkan, Mas. Tidak dalam konteks yang daki-daki ya, kemudian office boy kemudian diobrolin ketika ngomong, ini kayaknya karena nggak efisien nih ininya beli makannya nih, sehingga mereka istirahatnya lebih lama karena makanannya lama gitu. Ya udah, office boy diajarin gimana caranya nyari makanan yang dekat, nawarin makanan yang cepat gitu. Atau bahkan kadang-kadang office boy dibilang jam 11 harus sudah keliling, dia nawarin makanannya apa aja gitu. Sehingga makanannya datang tepat waktu, orang bisa istirahat, habis itu bisa jam 1 bisa langsung kerja lagi. Itu. Ya, jadi KPI menjadi satu hal teknis ya untuk bisa mengerucut pada revenue ya. Nah, ini semua tim, semua divisi itu harus KPI jelas untuk mengarah ke sana ya, Mas ya. Jadi contohnya adalah untuk outlet ya, manajer properti gitu. Apa yang mungkin KPI di tim finance gitu, misalnya penjualan, produksi gitu, Mas? Nah, ini juga tim finance nih. Tim finance ini yang paling penting ya.
Tim finance itu kan sekarang tuh terkenal sebagai tim yang paling pelit gitu ya. Kita sering orang finance tuh jangankan duit, dosanya aja diminta belum tentu dikasih gitu, Mas. Kan itu tuh yang sering tuh. Padahal sebetulnya tim finance ini justru yang dia kuncinya nih. Dia kuncinya untuk menciptakan bagaimana finance ini harus berjalan. Saya kasih contoh misalnya. Finance itu dia berkaitan sama produktivitas. Finance itu berkaitan sama produktivitas. Tapi belum tentu harus ngeluarin duit. Katakanlah yang paling gampang nih Mas, banyak case dia harus tahu gajian yang efektif itu tanggal berapa. Terus bonus itu dikasihnya ke siapa itu orang finance harus tahu tuh. Misalnya nih, kemudian gajian, mau tanggal berapa sih? Tanggal 30, tanggal 25, tanggal 20. Nah, banyak yang kalau kata orang finance, jangan kan tanggal 30. Itu kalau ada tanggal 45, saya gajian tanggal 45, Pak. Duitnya lama keluar gitu. Tapi orang finance harus tahu, orang menerima gaji itu apa ya, feeling-nya kayak apa gitu. Ya sama kayak kita ngasih kado kalau lagi jatuh cinta aja, Mas. Ngasih kadonya kapan yang tepat gitu loh. Sama, gaji itu gitu. Gaji itu kado, karena dia sayang sama perusahaan, nah kita ngasihnya kapan nih gitu. Kalau ngasih gaji tanggal 30, ya berarti itu sama dengan gaji para buruh pabrik lah. Nah, perasaan karyawan akan seperti apa gitu. Kalau ngasih tanggal 25, berarti karyawan ngerasa, wah gue pegawai kantoran nih gitu. Nggak antri sama buruh-buruh pabrik. Ini pengaruh nih. Itu orang finance harus tahu gitu tuh, ngasih kadonya kapan. Bahkan kalau ada orang mau keluar kota aja deh. Orang finance kalau bisa dimudahkan, kenapa harus disusahkan gitu kan? Kan ini berkaitan sama produktivitas. Saya banyak belajar dari orang-orang finance yang galak, Mas. Yang galak kalau duit jatah karyawan nggak segera diambil. Misalnya ketika ada karyawan mau keluar kota nih, kan dia dapat jatah per dim, dia dapat jatah untuk hotel, untuk transportasi. Itu bisa jadi dia akan nyuruh stafnya untuk telepon orang-orang yang mau keluar kota, tapi belum misalnya. Terus nanti buat hotelnya. Jadi dia malah ngubur-ngubur, Mas. Bukan mempersulit, tapi ngubur-ngubur. Kan orang perasaan karyawan juga gila. Orang lain, gue biasanya sama finance, ini salah satu contoh. Terus sama supplier juga gitu, Mas. Ini juga teknik gimana caranya orang finance kemudian ngerasa supplier itu dihargai. Banyak triknya, salah satu contoh triknya misalnya, kita harus pastiin dulu, kita punya efisiensi nih, kalau misalnya kita bayar ke vendor, itu kira-kira dengan sistem internal berapa lama. Kita efisiensikan dulu nih, Mas. Kalau bisa secepat mungkin gitu ya. Katakanlah kita bisa 3 minggu bayar. Kalau kita bisa 3 minggu, bilang ke vendornya adalah sebulan. Bilang ke nanti ya, sebulan ya kita bayar ya. Tapi begitu 3 minggu selesai, kita langsung telepon vendor, langsung bilang kita kirim hari ini ya, bisa lebih cepat nih. Kan sama, Mas. Sama kan, maksud saya, ya kan kita sama-sama ngeluarin uang, tapi vendor perasaannya, wah gila, baik banget nih, 3 minggu udah dibayar gitu. Dan itu saya belajar banyak dari teman-teman finance, vendor-vendor yang diperlakukan seperti itu, kalau pas COVID kayak gini, Mas, wah itu mereka berbaktinya setengah mati, Mas. Ketika kita lagi krisis, sudahlah nggak apa-apa, ambil aja dulu, pembayaran gampang lah gitu, karena dia udah trust duluan. Udah trust ya? Udah trust. Gitu, Mas. Oke, Mas Silih. Mas Silih, ini saya ingetin lagi untuk sahabat pembelajar yang ingin menanyakan, silakan, atau berdiskusi, atau apapun, atau sharing, boleh juga ya. Bagaimana kita meraih revenue untuk perusahaan kita, silakan Anda bisa tulis chat, atau langsung ingin, menanyakan langsung, interaksi langsung dengan Mas Silih, silakan ya. Saya baca ada Pak Vido Dido nih. Salam kenal Pak Silih. Udah dijawab Mas Silih juga ya. Pak Vido ini juga luar biasa nih yang saya tahu ya. Selamat pagi Pak Vido, semoga bermanfaat apa yang di-sharing sama Mas Silih ya. Pak Vido, ada sesuatu yang perlu ditanyakan? Langsung saya todong ini Pak Vido ini. Pak Vido dari Medan ya Pak ya? Oke. Sementara belum katanya. Oke. Mas Silih, sambil menunggu sahabat pembelajar untuk nanya, ini tadi kan terakhir
sisi membangun trust ke siapapun ya, baik itu internal maupun ke eksternal kan. Nah, tadi juga disampaikan bahwa misalnya nih orang marketing itu sukanya nih ada suka buang-buang uang. Sementara finance tuh ngirit uang. Ini kan udah apa namanya? udah jadi kayak apa ya? Julukan gitu ya. Nah, stigma. Ya, stigma ya. Untuk mencapai revenue, bahwa tadi ada disampaikan bahwa kita harus satu visi. Nah, ini bagaimana untuk menyatukan kepentingan-kepentingan, bagaimana finance itu harus keep money-nya, kemudian marketing harus mempromosikan, memasarkan dengan biaya yang ada gitu. Ini bagaimana untuk menyatukan mereka, Mas? Iya, jadi memang itu sih tugas manajemen ya. Sebetulnya kan tadi kita ngomong bahwa revenue itu semuanya adalah tanggung jawab bersama tuh. Tapi kan untuk sampai ke sana itu adalah tugas manajemen untuk melihat bagaimana seluruh elemen yang ada di perusahaan bertanggung jawab terhadap revenue dengan kompetensinya masing-masing kan itu tugas manajemen. Dan juga tugas manajemen untuk membukakan wawasan ke finance dan ke orang marketing bahwa tugas revenue itu ada di mereka juga dalam konteks yang agak berbeda gitu ya. Sama orang finance, gimana caranya orang finance merubah paradigmanya bahwa mereka bisa meningkatkan revenue. Bukan hanya dengan ngirit gitu ya, tapi justru sebaliknya. Karena kalau ngirit itu ada batasnya, Mas. Tapi kalau kita dengan kreatif, itu nggak ada batasnya. Batasnya langit, Mas. Kalau kreativitas itu batasnya langit. Makanya, ya buat teman-teman finance memang agak susah. Karena kan tiap hari melototin angka gitu ya. Diajak mikir agak keluar dikit dari cash flow itu agak susah tuh. Tapi memang harus di-challenge. Yang biasanya kita lakukan sih, sama orang finance kita challenge. Mereka biasanya nggak mau ngeluarin duit karena kan cost of money nih. Duit selisih 5 hari juga duitnya kan lumayan bisa diputerin gitu. Akhirnya memang sama orang-orang finance kita diskusi panjang. Yuk kita lihat yuk, cost of money-nya seberapa banyak sih? Kalau gaji dari tanggal 25 kemudian kita pindah tanggal 20 misalnya. Itu seberapa banyak sih cost of money yang keluar? Terus produktivitasnya sampai seberapa jauh nih? Itu juga diskusi panjang tuh sama teman-teman finance gitu. Nah, kita seringkali kenalin sama teman-teman finance yang namanya variable cost gitu. Mereka tahu tentang variable cost, tapi seringkali esensi variable cost itu menjadi hilang gitu. Orang finance tuh ngerasa baru angka aja udah ngerasa duitnya dia gitu ya. Padahal duitnya belum ada gitu, Mas. Itu dia udah memang kepemilikan terhadap uang orang finance tuh tinggi. Tinggi. Kalau anak sekarang bilang bucin, Mas. Bucin uang itu orang finance, udah cinta dia kalau sama uang udah seolah-olah habis lah. Padahal kan variable cost itu kan namanya variable cost itu biaya yang dikeluarkan kalau ada usaha doang gitu. Tapi kalau nggak ada ya, saya kasih contoh nih Mas. Misalnya kita ngasih bonus ke bagian sales gitu ya. Kita ngasih bonus ke bagian sales. Kalau bonusnya sekian, kalau penjualannya sekian, nanti bonusnya sekian. Semakin tinggi penjualannya akan semakin tinggi bonusnya. Nah itu orang finance seringkali teriak, Mas. Karena ini kenapa sih bonusnya tinggi-tinggi gitu? Terus kita bilang, lah emang ruginya apa? Ya rugi lah, itu 2 perusahaan. Lah orang penjualannya aja belum masuk, lu belum rugi sama sekali gitu. Tapi ketika penjualan masuk, kan kita tinggal ngurangin dari penjualan itu sendiri. Variable cost, Mas. Perusahaan nggak ngeluarin apa-apa gitu. Tapi ya gitulah, orang finance tuh karena bucin tadi, Mas. Seolah-olah itu uang perusahaan tuh, padahal duitnya juga belum ada. Orang salesnya belum terbentuk gitu. Tapi ini salah satu contoh, Mas. Gimana caranya kemudian orang finance harus di luar kotak gitu, melihat uang itu bukan sebagai nggak bucin lah sama uang gitu. Uang itu justru untuk menghasilkan uang itu sendiri. Bukan uang itu harus dikekepin gitu loh. Itu, Mas. Jadi kuncinya kreatif itu tadi ya. Oke. Ya. Oke, Mas Ile. Kalau ini saya ada pertanyaan sendiri nih. Mengevaluasi revenue itu gimana, Mas? Kalau maksudnya misalnya nih revenue naik atau revenue nggak ada misalnya. Ya. Itu cara mengevaluasi kinerja tim itu gimana untuk evaluasinya ini? Oke, jadi Mas, thank you Mas. Ini saya jadi ingat harus saya omongin nih. Jadi revenue itu kan sebetulnya sederhananya kita mengevaluasi seperti target awal nih Mas. Revenue kita berapa gitu ya. Revenue kita berapa itu target awal tuh harus kita lakukan. Kalau misalnya
revenue kita 100 juta gitu, ya udah kita akan lihat berikutnya kira-kira setiap elemen perusahaan ini menuju ke sana nggak. Tadi misalnya kemudian orang HRD dibilang, lu jadi dapat nggak manajer propertinya? Oh, ternyata nggak dapat manajer properti. Karena nggak dapat manajer properti, achieve sih dapat 300 outlet. Tapi outletnya, lokasinya nggak bagus. Karena kita nggak punya manajer properti. Nah, itu salah satu ulasan. Tapi yang paling penting juga, Mas, sebetulnya harus dipikirkan oleh manajemen, terutama business owner, itu adalah revenue-nya mau dapat dari mana, Mas. Karena kan sekarang, dalam konteks ketika terjadi krisis, atau bahkan ketika nggak terjadi krisis, kita harus mulai mikir yang namanya alternatif revenue. Yang bukan hanya dari main core product ya? Atau core business gitu ya. Saya sering ngomong lah bahwa revenue bank itu sekarang bukan dari revenue bank, bukan hanya dari selisih bunga. Kalau dulu kan selisih bunga tuh, Mas, ada orang nanam uang, uangnya kita puterin gitu sehingga selisih bunga kita pakai. Tapi sekarang mereka menggunakan yang namanya fee-based income. Fee-based income itu adalah income yang masuk akibat layanan terhadap customer. Pakai ATM bayar, transfer bayar, pakai mobil banking bayar, nyimpen uang bayar, terus uangnya nggak nambah-nambah bayar gitu. Jadi apa-apa dicas nih. Nah itu penghasilannya cukup gede. Itu cukup gede. Nah ini gede juga, lebih tinggi. Nah ini kan kemudian jadi revenue. Karena online-nya udah bagus, kemudian bank sekarang bikin target baru buat kepala cabang misalnya. Yang dulu kepala cabang akan sukses kalau nasabahnya pada datang ke cabang, sekarang dibalik. Pokoknya semakin kecil biaya operasional kepala cabang, artinya kalau semakin banyak konsumen yang menggunakan mobile banking, akan semakin tinggi tingkat kesuksesannya. Itu kan revenue, Mas. Itu revenue. Kita bisa belajar dari banyak tempat, sehingga sekarang kita bisa melihat tuh perusahaan-perusahaan sociopreneurship gitu, yang dia dapat untungnya bukan dari yang produk yang mereka jual, tapi dia dapat untungnya dari tempat lain. Gitu. Saya banyak case misalnya kayak sekarang nih, banyak kafe-kafe yang kemudian karena jualannya susah gitu, mereka jual dengan harga yang sangat murah gitu ya, Mas ya. Ada hotel di Bali gitu yang tadinya jual nasi Bali harganya 180.000 gitu ya. Sekarang mereka jual harganya 18.900 rupiah. Nasi Bali, produk hotel gitu ya. Ini kan salah satu contoh nih. BP dia aja ya? Iya, itu mah BP aja tuh, Mas. Ya, bukan BP, itu biaya operasionalnya segitu. APP aja. APP dijual gitu. Cuman kan yang dia lakukan adalah, ya dia cuman, ketika kita tanya, lu dapat revenue dari mana? Secara duit sih belum dapat. Tapi orang akan aware bahwa kita lagi survive nih. Kita lagi struggle nih. Orang akan apresiasi dengan itu gitu. Kalaupun banyak yang beli, ya yang beli kita kasih ke karyawan buat gaji mereka, bagian F&B gajian lah gitu. Cuman kan awareness-nya dapat. Nah, ini salah satu contoh yang lain, Mas. Gitu. Iya. Jadi alternatif revenue menjadi penting ya, karena ini butuh kreativitas ya. Kalau kita cinta banget sama bisnis ini, bisnis yang kita geluti itu pasti ada kreativitas muncul ya, Mas ya. Makanya tadi kita harus contoh hotel yang di Bali tadi ya. Saya juga kemarin kebetulan keluar sebentar, ada belanja Idul Fitri gitu. lewat hotel itu ada ada jual bakery gitu, pakai outlet di depan hotel. Ini salah satu juga contoh ya. Iya, ini salah satu contoh. Ada nggak sih, Mas, cara berpikir kreatif, apalagi di saat pandemi ini, untuk mencari sebuah alternatif revenue gitu dari bisnis yang kita geluti? Apakah itu memang harus berani keluar dari core bisnisnya, atau kalau survive itu kan mesti harus ada kayak semacam lebih dekat-dekat dengan core bisnisnya ya? Atau memang harus bisa berani lepas dari core bisnis gitu, Mas? Harus berani lepas dari core bisnis, Mas. Ini basic trainingnya sih sederhana, Mas. Basic trainingnya sederhana, Mas. Basic trainingnya itu kan, ya tadi, kan ini masalah cinta ya, Mas. Masalah cinta gitu. Jadi harus dari mata turun ke hati gitu. Harus ada pembuktian gitu. Nah, biasanya kita yang paling latihannya, paling
ini barusan kemarin sama salah satu tim Gramedia gitu ya, kita mencoba exercise bagaimana menciptakan, meyakinkan diri bahwa kalau kita berbuat baik pasti akan ada efeknya. Ini salah satu pelatihan ya, Mas. Yeah. Salah satu pelatihan gitu. Jadi pelatihannya sederhana, Mas. Cuman ini kejadiannya udah lama ya, Mas, sebelum COVID gitu. Jadi pelatihannya sederhana. Jadi saya ajak teman-teman, saya minta lah teman-teman gitu bahwa untuk kalau hari ini dari rumah sampai ke kantor ngasih jalan ke mobil lain. Udah itu aja, Mas. Basic prinsipnya adalah kalau kita ngasih kemudahan ke orang lain, pasti alam akan memberi kemudahan pada kita. Nah, kan orang Jakarta paling susah, Mas, suruh ngalah, Mas. Di jalan, Mas. Ya, Mas Dewa tahu lah. Kalau bisa nyalip, ya nyalip gitu. Kalau bisa duluan. Nah, jadi kalau terbang bisa lebih bagus sih. Iya, kalau bisa terbang lebih bagus tuh. Nah, ini ini yang kemudian ya udah pokoknya lu ngalah deh. Kalau ada mobil sekalipun dari kanan mau duluan, ya udah dipersilahkan duluan. Ada yang mau nyalip suruh nyalip duluan gitu. Jadi dilatih, Mas. Ya udah, kalau lu ngalah itu waktunya berapa lama sih yang tersita? Ternyata waktunya nggak banyak juga kok, sampai kantor sama-sama juga. Bahkan kadang lebih cepat gitu. Karena, nah terus yang kedua, lu rasain apa nih sesuatu? Ada yang bilang, oh iya gila, gue ternyata sekarang kalau mau minta jalan, gampang tuh orang lain ngasih jalan juga. Gitu. Ini cara-cara, kalau ini cara-cara hati, Mas. Cara-cara hati gitu. Seperti halnya kalau orang jatuh cinta gitu kan, ya udah hati yang dipakai nih. Nah, yang kedua ada basic training yang sederhana, Mas. Biasanya kita menggunakan angka. Jadi kita bikin asal-asalan deh. Di papan tulis itu kita turun angka 7, 8, kemudian ada huruf B, ada huruf C, 9, 10, itu kita bikin asal-asalan, Mas. Kita bikin asal-asalan, terus kemudian kita baca. Pertanyaannya simpel. Apa bedanya antara huruf paling atas atau angka paling atas dengan di bawahnya? Terus dengan soft keduanya. Itu kita cari aja. Nah, itu kita lama-kelamaan kemudian akan muncul tuh, Mas. Otak kita dipaksa untuk angka 2 sama angka 3 bedanya apa ya, gitu. Oh, angka 2 itu kayak bebek ke kiri, angka 3 itu bebek ke kanan gitu. Nah, itu kita dipaksa untuk kayak gitu tuh. Sehingga nanti lama-kelamaan kita bisa berpikir revenue itu datangnya dari mana. Nah, itu dari pelatihan-pelatihan kayak gitu, Mas. Basic trainingnya ya. Jadi untuk mengolah kreativitas ya. Ya. Gimana itu nanti setelah training ini diimplementasikan untuk memikirkan di bisnis kita ya. Nanti diimplementasikan. Baru nanti habis itu kita kumpulin bareng-bareng. Biasanya ada di hari manajemen meeting, kira-kira dengan itu masing-masing punya peran apa nih? Masing-masing punya peran apa gitu ya. Jadi memang butuh effort juga gitu ya. Pada saat pelatihan pun butuh effortnya gitu. Nanti sehingga sampai orang HRD, orang finance, orang general affair gitu, orang produksi tahu fungsinya masing-masing untuk meningkatkan revenue itu dari sisi mana. Gitu, Mas. Jadi bebas, Mas ya, sekreatif mungkin bagaimana itu mendapatkan alternatif revenue ya. Baik itu dia masih di lingkaran core business atau di luar lingkaran core business ya. Ya, bebas, Mas, bebas. Tapi yang penting memang latihannya itu, Mas. Harus rutin tiap hari, walaupun cuma 5 menit. 5 menit itu biasanya dikumpulin ada ide apa gitu, nanti idenya dinaikin tuh dari section head, naik ke division head gitu, naik ke direksi misalnya. Itu semuanya dikumpulin. Jadi lebih kaya ya untuk alternatif revenue-nya ya. Iya. Oke, ini udah ada chat. Tadi ada komentar dari Pak Vido. Selama masa pandemik seperti kembali ke bangku sekolah, setiap hari mengisi leher ke atas. Oh, keren. Jadi belajar terus ya. Ya, Pak Vido dari Medan, betul ya. Oke, sorry tadi nggak kedengeran jelas dari harga 180.000 menjadi 18.000 ya. Oh, yang tadi Mas, yang contoh. Oh iya, benar. Iya, Mas Vido, benar. Jadi sekarang itu ada salah satu hotel di Bali gitu ya, terkenal hotelnya gitu. Itu sekarang dia jual nasi Bali 18.000, Mas. 18.000 dari harga yang sehari-hari kalau kita ke sana 180.000 lah ya. Itu hotel ini termasuk yang saya ngelihat teman-teman di hotel itu survivalnya tinggi, Mas. Karena mereka yang tadinya eksklusif gitu, mereka sekarang sudah menjadi inklusif. Ada yang kemudian bagian cleaning bagian OB, cleaning service-nya misalnya,
karena rumah gitu. Jadi yang udah malas di rumah, malas bersih-bersih kamar gitu. Nah, hotel nyewain cleaning service-nya untuk bersihin kamar, dirapin kamar dalam waktu yang sangat singkat misalnya, gitu kayak gitu. Jadi mereka masuk ke perumahan-perumahan gitu, nawarin itu office boy-nya hotel gitu untuk kayak gitu. Terus kemudian chef-chef di food and beverage mereka menjadi istilahnya family chef. Mereka datang ke sana gitu, kemudian bikinin makanan yang simple, kemudian mereka bisa makan makanan khas hotel gitu. Ada juga yang mulai ngajarin bikin kopi dan lain sebagainya gitu. Hotel relatif mereka tahu bahwa pandemi ini akan lama gitu, sehingga mereka sekarang sudah mencoba untuk survive dengan cara-cara yang menurut saya kreatif. Survive di saat pandemi tapi tidak meninggalkan brand-nya ya Mas ya. Maksudnya dia masih survival mempertahankan brand itu ya, bagaimanapun caranya ya. Iya, dia masih survival, orang masih ingat dengan brandnya itu, kan keren Mas. Misalnya nih kemudian rumah kita dibersihin sama sama Hotel Mulia gitu ya, sama tim Hotel Mulia, sama tim Four Seasons gitu kan, wah keren banget tuh. Itu Mas. Oke, luar biasa. Ini saya baca dulu dari Pak Rinaldo Panjaitan. Salam kenal Pak Silih. Happy birthday Pak Silih, all the best. Matur nuwun. Thank you Pak Rinaldo. Ya, Pak Rinaldo. Pak Widodo, thanks atas sharingnya Pak Silih. Semoga semakin jelas bagaimana kita meraih revenue ya, apalagi di saat-saat seperti ini ya. Mas Silih, tanpa terasa tinggal 2 menit lagi nih Mas Silih. Luar biasa. Mas Silih, saya tertarik dengan alternatif revenue ini karena alternatif revenue ini dua kata yang sangat dahsyat untuk kita lakukan ya di masa pandemi. Ya. Meskipun kita udah mau ke the new normal ya, masih aja udah ngantor nih. Di belakang tuh tulisan, aduh nggak kelihatan Mas. Corner advisory. Nanti saya tanya itu ya. Tadi sebelumnya ini mungkin apa yang paling penting dilakukan untuk alternatif revenue di masa pandemi ini, Mas? Menuju ke Iya. Thank you, Mas. Ini kurang beberapa menit. Jadi kenapa kita bilang alternatif revenue? Karena tadi kita jangan terpaku dengan revenue utama kita gitu ya. Kalau misalnya kita jualan baju, ya jangan terpaku dari hanya keuntungan baju antara HPP dan harga jual. Karena bagaimanapun, kalau kita jualan baju, itu banyak orang lain bisa niru. Makanya kemudian kita tetap jualan baju, tapi revenue-nya dari tempat lain. Dari usaha kita artinya tetap jualan baju ya, Mas. Misalnya kemudian kita jual bajunya adalah buy one get one. Misalnya beli baju satu, nanti ada satu baju gratis khusus untuk para korban pandemi COVID. Itu salah satu contoh, Mas. Jadi kan orang lihat, gila, bajunya murah nih, harganya cuma segini gitu. Tapi kita juga bisa nilai sosial, itu salah satu contoh. Atau buat teman-teman yang punya kafe gitu, udah kita buat harganya harga angkringan misalnya. Sehingga yang datang banyak. Yang datang banyak, ya udah kita siapin parkiran yang luas. Kita dapat duit dari mana? Kita dapat duit dari parkiran, Mas. Dari parkiran. Karena yang parkiran banyak, kita parkiran sejamnya berapa misalnya, ya udah revenue kita dapat dari situ. Atau karena pengunjungnya banyak, crowd-nya banyak, kita jual crowd-nya, kita jual kerumunan. Jadi ketika ada brand yang masuk, katakanlah misalnya Teh Botol mau masuk gitu, ya kita bisa bilang ke Teh Botol, lu mau bayar promosi berapa? Ini kita punya crowd 100.000 orang setiap bulan. Jadi ketika Teh Botol mau masuk ke kafe kita juga dia mikir, oh iya ya, ini udah dapat crowd duluan nih. Apalagi merek-merek baru. Ya udah mau ada aktivasi nggak? Ini ada 1.000 crowd nih. Tapi jualannya tetap orang datang ke sana karena harga angkringan gitu. Nah kan ketika kompetitor lain bikin kafe yang sama, dia nggak tahu alternatif revenue kita apa aja. Dia taunya itu gimana ya, dapat murah, itu kok harga bisa sama kayak angkringan ya. Dia gimana bayar kos karyawan, gimana sewa lahan dan lain sebagainya gitu. Tapi kan kita punya alternatif revenue yang orang lain nggak tahu. Itu tuh Mas, fungsinya alternatif revenue. Oke, mantap, luar biasa Mas Silih. Nggak terasa udah lewat waktunya malah nih. Mas Silih, Corner Advisory itu apa sih? Iya, Corner Advisory itu kita memang bergerak pada
terutama sekarang pada digital marketing, Mas. Pada digital marketing. Jadi bagaimana kita menjadikan mungkin lebih tepat digital ekosistem lah sebagai solusi, Mas. Jadi digital ekosistem sebagai solusi. Misalnya kayak sekarang nih, ketika karyawan di rumah gitu kan kita harus ngecek nih mereka pada saat Zoom meeting, pada saat kerja, kerjanya sampai mana aja, timeline project-nya masuk apa enggak gitu. Nah itu kita bantu tuh untuk ngembangin desainnya tuh. Sehingga nanti produktivitasnya kayak apa gitu. Nah, nanti ujung-ujungnya orang, oh ya udah, ternyata efektif ya. Kalau pakai work digital from home itu, pakai digital itu efektif karena produktivitasnya tetap meningkat, terus biaya AC di kantor menjadi kurang, biaya transportasi karyawan juga kurang. Ini misalnya, jadi tapi basisnya digital ekosistem, Mas. Oh, luar biasa. Sukses untuk Control Advisory, Mas. Makasih, Mas. Matur nuwun, Mas. Oke, terima kasih Mas Silih sudah sharing pathways to get revenue pada pagi hari ini. Dan untuk sahabat pembelajar juga terima kasih sudah mengikuti sesi pagi hari ini, dan kita ketemu lagi minggu depan ya Mas Silih dengan tema yang lebih menarik lagi. Dan ini kita juga lagi rancang ya bagaimana tema-tema yang kemarin udah bahas dan hari ini bagaimana mengerjakannya. Indonesia Belajar sama Mas Silih sedang menggodok ya satu materi workshop, itu mungkin bisa lebih jelas bagaimana kita mengadaptasi apa yang sudah disampaikan Mas Silih untuk diimplementasikan ke bisnis kita. Luar biasa. Nanti kita akan umumkan ya Mas ya, segera mungkin ya. Oke, Mas Silih, terima kasih. Terima kasih untuk Pak Fido yang udah ngechat, Pak Rinaldo Panjaitan. Terima kasih semuanya. Thank you. Mungkin bisa buka mic untuk say thank you buat Mas Silih, silahkan. Makasih Pak Silih. Makasih Pak Rinaldo. Thank you. Oke, Mas Silih, sampai jumpa. Terima kasih depan. Pak. Ya. Makasih. Oke. Ya, Pak Moderator.